Shalom, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur ya, pagi hari ini Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk memuji, menyembah, memuliakan Dia dan membaca, merenungkan firman Tuhan. Yeremia pasal 43, kita melihat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Yeremia harus menghadapi tantangan yang sangat luar biasa ya, karena umat yang tinggal di Yerusalem, ya sisa yang tidak atau yang belum diangkut ke Babel itu ternyata tidak mau tetap mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yeremia, bahkan dituduh Yeremia telah mengatakan sesuatu yang tidak benar ya. Nah, ini menjadi satu pergumulan tentunya bagi hamba Allah, tetapi Yeremia tetap menyampaikan kebenaran, menyampaikan suara Tuhan. Di ayat pertama, ketika Yeremia selesai mengatakan kepada seluruh rakyat segala firman Tuhan Allah mereka yang disuruh Tuhan Allah mereka disampaikannya kepada mereka, yaitu segala firman yang tersebut di atas. Maka berkatalah Azaria bin Hosaya dan Yohanan bin Korea serta semua orang congkak itu kepada Yeremia, engkau berkata bohong. Tuhan Allah kita tidak mengutus engkau untuk berkata, janganlah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Tetapi Baruk bin Neria menghasut engkau terhadap kami dengan maksud untuk menyerahkan kami ke dalam tangan orang-orang Kasdim, supaya mereka membunuh kami dan mengangkut kami ke dalam pembuangan ke Babel. Ya, Bapak Ibu Saudara, mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yeremia, ya bahkan menuduh bahwa Yeremia telah berbohong. Nah, akan jadi apa umat ini jika mereka ya tetap saja tidak percaya kepada Nabi Yeremia? Ya, akan jadi apa mereka jika mereka tetap menuduh Yeremia menyampaikan kebohongan? Ya, akan jadi apa umat ini jika mereka hanya mau mengikuti ya pandangan mereka. Ya, mereka mau mengikuti pandangan mereka karena mereka berkata, ya kalau kita mengikuti apa yang dikatakan Yeremia, nah kita akan dikuasai oleh bangsa Babel. Ya, mereka akan membunuh kita, menangkap kita, kemudian mengangkut kita kembali. Nah, ini tidak benar. Kita harus bertindak ya, kita harus melawan. Nah, paling tidak kita harus menyelamatkan diri. Nah, itu nanti akhirnya mereka ke Mesir. Nah, demikianlah Yohanan bin Kareah dan semua perwira tentara serta seluruh rakyat tidak mau mendengarkan suara Tuhan untuk tinggal di tanah Yehuda. Padahal sebelumnya kan Tuhan sudah katakan kalau mereka tinggal tetap di tanah Yehuda, mereka akan aman, mereka akan terpelihara hidup mereka, ya pertanian mereka, peternakan mereka semua akan terpelihara karena Tuhan yang berjanji, ya Tuhan yang akan memelihara hidup mereka. Tetapi fakta menunjukkan bahwa mereka tidak mau mendengar suara firman Allah. Lalu Yohanan bin Kareah dan semua perwira tentara itu mengumpulkan seluruh sisa Yehuda, yakni semua orang yang telah kembali dari antara segala bangsa, kemana mereka telah berserak-serak untuk menetap di tanah Yehuda. Laki-laki, perempuan, anak-anak, putri-putri raja, dan setiap orang yang telah dibiarkan Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, pada Gedalia bin Ahikam bin Safan, juga Nabi Yeremia dan Baruk bin Neria. Lalu mereka pergi ke tanah Mesir
sebab mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Maka sampailah mereka di Tahpanhes. Ya, akhirnya mereka tetap mengikuti keinginan mereka, pandangan mereka, dan mereka pergi ke Mesir. Nanti kita lihat bagaimana Tuhan katakan, karena mereka tidak mau mendengar suara Tuhan, maka di Mesir mereka akan mengalami malapetaka. Ya, mereka akan mengalami malapetaka. Dikatakan di ayat 11, dan apabila ia datang, ia akan memukul tanah Mesir, yang ke maut, ke mautlah, yang ke tawanan, ke tawananlah, yang ke pedang, ke pedanglah. Jadi akhirnya pasukan daripada Babel juga akan menyerang Mesir, ya, akan mengalahkan Mesir. Dan ketika mereka mengalahkan Mesir, orang-orang Yehuda tadi ada di sana, dan mereka pun tidak luput dari celaka. Ya, mereka akhirnya ada yang kena pedang, penyakit sampar, kemudian ada juga yang ditawan. Jadi dikatakan, digambarkan di sini seperti seorang gembala yang membersihkan jubahnya dari kutu-kutu, ya, jelas dikatakan. Jadi umat itu dibersihkan semua, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang selamat, dihabisin karena memang ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Nah, kita melihat bagaimana ironis sekali perjalanan hidup umat Yahudi atau umat Yehuda yang sisa, yang belum terbuang tadi, karena ketidaktaatan mereka kepada firman membawa mereka kepada celaka, ya, membawa mereka kepada kehancuran. Ini satu pelajaran penting bagi kita. Sebagai umat Tuhan, marilah kita mendengar suara Tuhan. Jangan kita lebih mengikuti kemauan kita, pikiran kita, ya, pandangan-pandangan kita, sehingga kita mengabaikan kebenaran firman. Justru yang harus kita lakukan adalah kita taklukkan, kita tawan segala keinginan-keinginan kita atau pikiran-pikiran kita kepada kebenaran firman. Jadi kalau kita sudah dapat firman, kita harus tunduk kepada firman itu. Ya, pikiran kita yang lain, pandangan yang lain harus tunduk kepada firman. Bukan firman kita tolak, kemudian kita menjalankan apa yang kita pikir baik menurut kita. Nah, jika kita mendengarkan firman, jika kita mau mendengar suara Tuhan Allah kita, maka akan terpelihara hidup kita. Nah, bahkan ketika kita mau percaya kepada firman, di situ pun terjadi mujizat, ya, sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Allah. Ya, Allah mengerjakannya bagi kita, firman itu mengerjakannya bagi kita. Jadi satu kebahagiaan besar bagi kita jika kita mau mengikuti firman. Tetapi satu penderitaan atau celaka yang luar biasa jika kita tidak mau mendengar firman Tuhan. Ya, untuk itu mari kita mencintai firman Tuhan. Ya, kita tundukkan ego kita, keakuan kita, ya, pandangan-pandangan kita di bawah otoritas firman Allah. Jadi yang paling tinggi adalah firman Allah. Kita harus tunduk di bawahnya, ya, bukan kita memilih-milih, memilah-milah, ini yang cocok buat saya, itu tidak cocok. Tidak, bukan seperti itu. Ya, kebenaran firman Tuhan itu cocok buat kita. Semua kebenaran itu ya cocok buat kita. Nah, memang kadangkala pikirannya kita yang tidak sanggup memahaminya. Ya, untuk itu kita tunduk, terima saja kebenaran firman. Ya, jadi bukan mulai berpikir ini nanti yang terjadi, ini yang benar, bukan firman itu, ya. Dengan mengatasnamakan bahwa ini firman, Tuhan tidak berkata seperti itu, ya. Kita katakan jangan seperti orang-orang Yehuda berkata, wah, Yeremia, sebenarnya Tuhan tidak bicara begitu. Ya, kamu hanya berbohong. Nah, hanya karena kita ingin menyelamatkan diri dari tidak melakukan firman, kemudian kita mengatakan bahwa seseorang yang menyampaikan firman itu dia sedang berbohong. Hanya karena kita tidak mau menerima firman itu tidak boleh, Bapak Ibu Saudara.
Yang penting dalam perjalanan hidup kita adalah terima kebenaran firman. Firman itulah yang akan membahagiakan kita. Ya, firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita sehingga terang bagi jalan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita cintai firman, hidup sesuai dengan firman. Ya, siapapun ketika firman disampaikan, maka kita harus mendengarkan firman itu. Ya, kita tahu ya kebenaran firman, kita memiliki Alkitab ya yang adalah firman Allah. Mari dengar, ketika seseorang berkhotbah menyampaikan kebenaran, menyampaikan firman Allah, ya kita tunduk di bawah otoritas firman itu sendiri. Jadi kita mau dengar dia, mau dengar suara Tuhan. Ya, maka kita akan hidup dalam kebahagiaan. Maka dikatakan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Ya, berbahagialah. Tuhan memberkati kita.